Satu, dua, tiga. Halo, selamat datang di Serangkai Saudara bareng Kuardiasa. Dan kali ini kita lagi dari segmen movie review dan aku akan nge-review. Dan ini adalah non-spoiler review, jadi aku nggak akan ngasih spoiler di film ini. Ini jarang-jarang aku bikin review non-spoiler karena menurut aku ini salah satu film terbaik tahun ini. Dan ini ada review untuk film agak lain. Tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Kita lapor polisi aja ya? Enggak, aku baru keluar dari penjara. Bisa masuk lagi aku. Aku punya solusi, agak lain. Nah, kali ini sebuah film fresh lagi, salah satu komedi yang mana memang ada sedikit unsur horor, tapi lebih kepada perspektif komedinya sih. Karena ini film agak lain ini diangkat dari, sebenarnya bukan diangkat sih, tapi sebuah project dari 4 bersaudara Batak yang mana ada Oki, kemudian ada Indra Jegel, ada Boris Bokir, dan juga ada Benedion. Yang kalau kalian mungkin sudah ngikutin dari YouTube-nya, mungkin podcast atau apapun ya, memang ini adalah podcast agak lain ya, dan dibikin sebuah film yang mana kalau aku melihat dari promo-promonya, ini tuh kayak mau meniru grup lawak Warkop DKI, yang mana mereka kan punya cerita, punya film gitu yang memang suguhan utamanya komedi, dan ini adalah sebuah project film yang mana ingin ya menyamai lah salah satunya kesuksesan atau mungkin bisa lebih lagi ya dari Warkop DKI itu. Dan memang kalau kalian nonton film ini ya ekspektasi kalian memang harus lebih kepada aspek komedinya ya, yang mana memang itu sebuah ciri khas dari film Warkop DKI sendiri ya. Ini aku nggak bilang plakatif, tapi memang secara promosinya yang kemarin aku dengar sih memang seperti itu gitu. Dan buat aku pribadi ini film agak lain ini ya secara cerita sinopsis mungkin ya intinya ada 4 bersaudara, bukan bersaudara ya, ada 4 sekawan lah ya bisa dikatakan seperti itu, yang memang punya masalah masing-masing sehingga mereka nantinya ya mencari cara untuk menyelesaikan setiap masalah dari individu-individunya. Kalau kita bicara film agak lain, ini udah masuk kepada review aku ya untuk film ini, dan ini adalah non spoiler. Kalau kita bercerita tentang agak lain ini salah satu film komedi yang memang punya cerita solid. Mereka itu nggak takut gitu untuk bikin cerita gitu, dan nggak main aman. Kalau kalian udah nonton, kalian akan paham maksud aku seperti apa. Karena kebanyakan film-film horror komedi, apalagi yang mengangkat tema, kalau kalian lihat di trailernya kan ini ada seorang politikus bisa dikatakan seperti itu yang meninggal di wahana rumah hantu yang dikelola oleh 4 sekawan ini. Dan ya kalau kalian nanti nonton filmnya, film ini tuh kayak nggak takut lah, bisa katakan nggak takut untuk bikin cerita gitu. Jadi nggak main aman, jadi kalian nggak akan punya ekspektasi ataupun kalian bahwasanya film ini ya sekedar komedi saja, tapi secara penulisan cerita ini udah komplit banget, lengkap banget, walaupun memang secara aspek lainnya kayak dramanya, kemudian romansnya itu tipis-tipis gitu. Jadi lebih pada yang memang ditonjolkan salah satunya komedinya. Itu horornya pun ada, jumpscare tuh ada, tapi memang ya sebagai pelengkapnya aja. Tapi secara cerita semuanya itu solid gitu, secara background ceritanya gitu. Walaupun nanti ada yang lebih dititik beratkan dari 4 orang ini, ada yang lebih berat, ada yang memang sebagai pelengkap saja untuk menjadi sebuah motivasi dalam penulisan karakternya. Itu yang tentunya secara penulisan karakter aku paling suka itu memang dari sisi 3 sih yang menonjol ya, dari Oki, kemudian dari si Benedion sama Boris Bokir. Kalau Indra Jegel menurut aku di sini secara background karakternya memang nggak kompleks gitu, nggak sebanyak dari 3 lainnya gitu secara penulisannya gitu. Tapi secara komedinya malah justru Indra Jegel yang aku paling suka di film ini, walaupun 4-empatnya bener-bener bikin kita ketawa gitu. Dan film ini berhasil bikin komedi yang fresh banget dari awal film sampai akhir. Ini kebukti nggak cuman aku, artinya komedinya kayaknya bisa diterima oleh semua orang gitu, nggak cuman aku, karena satu bioskop kemarin itu penuh, itu benar-benar ketawa dari awal sampai akhir gitu. Dan pas part sedih, pas part roman ya mereka diem gitu. Artinya apa? Artinya film ini berhasil kayak film Cek Toko Sebelah. Menurut aku film Cek Toko Sebelah itu salah satu film komedi romance terbaik yang dimiliki Indonesia gitu, karena pas part sedihnya dapat, pas part ketawanya itu juga dapat, dan itu bener-bener kayak jumpingnya itu kayak cepet banget gitu loh, kayak komedi tiba-tiba sedih dan tiba-tiba komedi lagi, dan itu semuanya dapat. Tuh aku paling suka Cek Toko Sebelah yang pertama tentunya ya.
salah satunya, walaupun cerita 11 juga 2 juga bagus. Nah, film ini tuh juga lumayan berhasil di bagian itunya. Jadi ketika sudah masuk part dramanya, ya semua penonton juga akan menghayati itu gitu. Terutama untuk orang-orang yang punya sisi emosional lebih tinggi untuk masalah dengan orang tua, itu biasanya akan lebih dapat gitu. Walaupun sekali lagi untuk dramanya itu memang tipis-tipis gitu. Tapi ya itu gitu, dan ketika pas part dramanya tetap kena gitu, dan apalagi pas komedinya itu benar-benar nggak bisa dipungkiri ini film ini adalah salah satu film terbaik tahun 2024 ini gitu. Bahkan aku nggak yakin gitu ada film yang bisa jauh melampaui ekspektasi aku setelah aku nonton film agak lain ini gitu, secara genre komedi ataupun mungkin genre lebih luas, karena menurut aku puas banget nonton ini, dan bahkan mungkin bisa dikatakan pengen nonton lagi. Karena kalau film komedi itu tuh kayak kita itu kayak bisa nonton untuk berulang-ulang kali gitu loh gitu. Yang ya ini salah satu film yang berhasil, dan aspek yang lainnya mungkin dari setting ya, dari setnya ini niat banget untuk sebuah konsep pasar malam ini benar-benar dibikin matang-matang pasar malamnya, walaupun nanti ada beberapa part yang yang kok di akhir-akhir pasar malamnya kok malah kelihatan orangnya sepi gitu. Itu ada sih di beberapa part yang itu udah malam tapi kok kayak yang kelihatan cuman part ini doang gitu, yang rumah hantu, yang lainnya itu kayak nggak kelihatan lagi orang-orangnya gitu. Tapi ya itu minor aja sih, beberapa tag scene aja. Tapi kalau di sebagian besar persen kelihatan banget kok ini pasar malamnya kayak gitu. Terus yang terutama salah satu film ini bertabur dengan para stand up komedian gitu. Ada Ari Kriting, kemudian ada Sadana Ayu ya. Aku agak lupa nama-namanya, nanti kalian mungkin bisa cek ada. Kemudian ada si Ernest tetap masuk, kemudian banyak banget lah komedian-komedian yang muncul di film ini gitu, dan menurut aku semuanya punya porsinya masing-masing. Ada Novian juga di sini kan ya. Wah keren lah, pokoknya ini bener-bener aku rekomendasiin banget, dan ini juga aku langsung rilis, maksudnya semalam nonton, sekarang aku langsung bikin non spoiler reviewnya ini supaya biar kalian itu terdorong untuk nonton film ini, karena menurut aku film yang bagus seperti ini harus tetap didorong. Jadi kalau aku kasih skor untuk film ini, aku kasih skor 9,5/10 gitu, setengahnya mungkin untuk minor-minor sedikit gitu, tapi kalau sebagian besar film ini udah solid banget, dan aku menunggu untuk project agak lain berikutnya gitu, entah mau dibikin lanjutan langsung atau mungkin yang ngikutin ceritanya Warkop DKI. Warkop DKI kan setiap film dia punya ceritanya masing-masing, punya karakter yang masing-masing gitu. Aku harap sih ngikut Warkop DKI aja sih. Jadi setiap film itu punya ceritanya sendiri gitu. Jadi ya nanti agak lain dua, mungkin background ceritanya dirubah atau seperti apa, dan itu akan jadi jauh lebih menarik, eksplorasinya akan jauh lebih banyak daripada ketimbang ngikutin secara alur atau sequelnya seperti apa. Jadi aku lebih suka format ngikutinnya ya bener-bener kayak Warkop DKI aja gitu, jadi punya ceritanya masing-masing. Jadi gimana pendapat kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian udah nonton film agak lain, buruan kalian tonton di bioskop di Pekalongan. Kayaknya ini juga pasti akan lama karena emang bertabur bintang juga, promosinya juga lumayan bagus, terutama untuk kalian yang suka nonton stand up komedi. Buat kalian yang gak suka pun tetap secara komedi ini masuk banget, dan aku sangat saranin. Jadi sampai ketemu di video berikutnya, masih di Serangkai South Channel. Aku Andesa, bye bye.